Selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Mega Laksana Putri di program Jatim News Today. Dan saya dari Suara Sidoarjo sebagai selaku radio host dan juga di program Jatim News Today ini yang disiarkan langsung serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, RSL Ngajuk, Pradya Suara Tuban, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Ralita Pamekasan, serta RGR Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Untuk mengawali breaking news update COVID-19 di Jatim News Today edisi 15 September 2021, kita sudah tergabung dengan beberapa reporter kami untuk update informasi mengenai breaking news update Jatim News Today. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter dari Suara Sidoarjo, ada Diding Yunarto, yang akan menyampaikan beritanya mengenai mulai 14 September PT KAI berlakukan syarat sudah divaksin untuk calon penumpang. Selengkapnya beritanya akan disampaikan oleh Diding Yunarto. September 2021, PT KAI Daops 8 Surabaya memberlakukan syarat baru untuk calon penumpang yang akan bepergian menggunakan kereta api, khususnya untuk calon penumpang kereta api lokal. Sebelumnya, calon penumpang harus melengkapi dengan surat keterangan kerja atau STRP seperti di masa PPKM. Dan mulai Selasa kemarin, syarat calon penumpang kereta lokal harus sudah divaksin minimal dosis pertama. Aturan ini mengikuti peraturan dari Kementerian Perhubungan nomor 69 tahun 2021 tentang syarat penumpang kereta api. Sebelum naik kereta, calon penumpang kereta lokal akan diperiksa bukti sudah divaksin. Minimal dosis pertama, pemeriksaan dilakukan lewat aplikasi Peduli Lindungi. Kalau belum divaksin, calon penumpang dilarang naik kereta. Ini seperti yang dikatakan oleh Lukman Arif, Manajer Humas PT KAI Daops 8 Surabaya. Kebijakan tersebut dilaksanakan menyesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 69 dari Kementerian Perhubungan. Bukti vaksinasi tersebut akan dicek oleh petugas melalui layar komputer petugas boarding sebelum naik kereta api di stasiun keberangkatan. Data vaksinasi pelanggan tersebut otomatis akan muncul pada layar komputer petugas boarding karena KAI telah mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi dengan sistem boarding di stasiun keberangkatan di wilayah Daops 8 Surabaya. Untuk calon penumpang yang belum divaksin, menurut Lukman Arif, bisa memanfaatkan layanan vaksin gratis di Stasiun Gubeng, Stasiun Pasar Turi, dan Stasiun Malang. Sampai pelaksanaan PPKM level 2 ini, PT KAI Daops 8 mengoperasikan 18 perjalanan kereta api lokal dari yang sebelumnya 52 perjalanan. Dan untuk yang jarak jauh, ada 16 kali perjalanan. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo yang menyampaikan beritanya mengenai updatean. Mulai tanggal 14 September PT KAI berlakukan syarat sudah divaksin untuk calon penumpang. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Kiki Desilia dari Suara Madiun dengan beritanya Pemkot Madiun masifkan tracing giat salat Isya berjamaah di Masjid Al-Amin Kota Madiun. Selengkapnya beritanya bersama Kiki Desilia. Silakan. Giat antigen kepada masyarakat terus berlanjut. Kali ini, giliran jamaah Masjid Al-Amin, Kelurahan Demangan yang menjadi sasaran tracing swab antigen tersebut. Swab antigen dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Isya berjamaah bersama Wali Kota Madiun. Setidaknya ada 81 orang jemaah yang melakukan antigen. Setelahnya, jemaah diperbolehkan masuk masjid. Kemudian, dialog bersama Wali Kota mengemuka. Sementara itu, jemaah yang belum dilakukan vaksinasi diperbolehkan keluar untuk mengikuti vaksinasi. Masyarakat sekitar masjid juga diperbolehkan mengikuti vaksinasi. Total masyarakat yang mengikuti vaksinasi di lokasi tersebut mencapai 100 orang. Wali Kota menambahkan, giat ini dilakukan untuk mempercepat vaksinasi dan menggalakkan tracing COVID-19. Tak hanya tracing dengan antigen, tetapi Wali Kota juga membagikan masker kepada para jemaah. Bahkan, ambulan juga disiapkan. Jika ada jemaah maupun warga yang terdeteksi positif, mereka akan segera langsung dibawa ke isoter RSL untuk mendapatkan penanganan. Sementara itu, kontak erat yang bersangkutan juga langsung dilakukan swab antigen. Wali Kota berharap warga yang terpapar segera ditemukan untuk mendapatkan penanganan agar tidak menularkan kepada yang lain.
Jadi begini, masyarakat itu kadang-kadang mau di antigen, itu jumlahnya nggak bisa maksimal. Maka saya dari masjid ke masjid. Jadi di masjid itu paling tidak ada jamaah. Saya di situ sebelum sembahyang kita antigen semua. Setelah kita antigen semuanya, sehat masuk masjid. Setelah di antigen keluar, kita vaksin yang belum vaksin. Setelah kita vaksin, orang ini sehat, divaksin, pulang kasih masker. Jadi dia mempertahankan sehatnya ini ya prokesnya ini. Dia sudah sehat, hati-hati kesehatannya dijaga. Nah, saya dari masjid ke masjid ini langsung bawa tim vaksin, saya bawa tim antigen. Besok cangkruan sama. Saya datangkan Pak RT, Pak RW, lingkungan yang belum vaksin kita vaksin semua. Habis itu antigen, masker. Ini yang kita lakukan setiap malam ya. Kiki Desilia, Suara Madiun. Ya, terima kasih Kiki Desila dari Suara Madiun dengan beritanya mengenai Pemkot Madiun masifkan tracing kit salat Isya berjamaah di Masjid Al-Amin di Kota Madiun. Kita bergeser ke Blitar, ada Afik Rahardian dari Mahardika Kota Blitar dengan beritanya yang akan disampaikan. Ikut sukseskan program pemerintah, ratusan siswa SMPN Negeri 1 Kota Blitar mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Selengkapnya bersama Afik. Vaksinasi COVID-19 bagi siswa SMPN 1 Kota Blitar ini berlangsung di halaman sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan ini juga melibatkan vaksinator dari Polres Blitar Kota dan Poltekkes Malang di Blitar. Ahyadi, Wakil Kesiswaan SMPN 1 Kota Blitar mengatakan, vaksinasi di lembaganya ini mengikuti jadwal yang diturunkan Dinas Kesehatan Kota Blitar. Langkah ini juga sebagai upaya memaksimalkan cakupan vaksinasi 12+, setidaknya ada sekitar 282 siswa kelas 1 sampai 3 yang menjadi sasaran vaksinasi. Khususnya bagi yang belum menerima vaksinasi sama sekali, sebab ada sebagian siswa yang sudah mengikuti vaksinasi COVID-19 di Polres Blitar Kota atau instansi lainnya. Ahyadi mengatakan seluruh peserta yang telah menerima vaksin Sinovac dosis 1 ini akan dijadwalkan menerima suntikan dosis kedua setelah 28 hari ke depan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk teknis pelaksanaannya. Afik Rahardian, Mahardika, Kota Blitar. Iya, terima kasih Afik Rahardian dari Mahardika Kota Blitar dengan beritanya ikuti sukseskan program pemerintah, ratusan siswa SMP Negeri 1 Kota Blitar mengikuti vaksin COVID-19 dosis pertama. Kita bergeser ke Risma Erina dengan beritanya yang akan disampaikan. Vaksin pelajar bergulir, Bupati Blitar minta petugas dan peserta tetap patuhi protokol kesehatan. Selengkapnya bersama Risma. Vaksinasi di instansi pendidikan Kabupaten Blitar ini mulai bergulir. Bupati Blitar Rini Syarifah meminta petugas maupun peserta yang mengikuti vaksinasi tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan. Bupati Rini mengatakan di kalangan pelajar yang berusia 12 hingga 18 tahun sudah mulai berjalan di Kabupaten Blitar. Semua petugas yang terlibat diminta untuk selalu disiplin menerapkan anjuran protokol kesehatan seperti memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan tidak berkerumun ketika vaksinasi berlangsung. Ia menegaskan penyebaran COVID memang susah diprediksi dan dapat menular di mana saja, sehingga perlu diwaspadai oleh semua orang. Di samping itu, para siswa juga diminta proaktif saat dilakukan pendataan oleh petugas dan berdisiplin menjalankan semua aturan. Dan pemerintah daerah juga sudah berusaha semaksimal mungkin agar pembelajaran tatap muka berlangsung normal seperti sedia kala. Bupati juga meminta pelajar membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan program vaksinasi yang ada di Kabupaten Blitar dengan cara mengajak seluruh warga sekitar untuk tidak takut disuntik vaksin, karena jika semuanya sudah divaksin, maka herd immunity ini akan segera terbentuk. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Iya, terima kasih Risma Erina dari Persada FM mengenai beritanya vaksin pelajar bergulir. Bupati Blitar minta petugas dan peserta tetap patuhi protokol kesehatan.
Dan juga sebagai informasi terakhir yang bisa kami sampaikan untuk Anda tentunya di program Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today. Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today bisa Anda saksikan setiap hari Senin hingga Sabtu jam 11 siang dengan berita update lainnya yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.